Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak terasa Ramadan juga dalam besok Ramadan ini pertengahan bulan Ramadan. Insyaallah, Alhamdulillah. Semoga para panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kuat, tenaga batin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita sampai pada hadis yang berapa kemarin? Kemarin hadis yang ke-40 ya, sudah. Sekarang ke-4, ke-3. 41. Baik, kita mulai dari maksud. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف نفعنا الله بعلومه وأسراره وبركاته في دارين اللهم حدثنا سفيان ابن واقع حدثنا محمد ابن بصر عن عدي ابن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال يا رسول الله نراك قد سبت. Ini dari Jabal Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Qalu, para sahabat pada bertanya pada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ini panggilan sopan, duhai baginda Rasulullah, naraka qasibta, kami melihat panjenengan, melihat engkau qasibta, telah berubah. Kemudian Rasulullah menjawab, saya berseni hudun wa aslatuha. Kalau hadis al-kamata, hadis telah membuat diriku berubah, itu surat Hud dan saudaranya. Saudaranya surat Hud maksudnya kembali kepada hadis yang ke-40 yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yaitu al-waqi'ah al-mu'assalah amma yatasaalun idza syamsu kuwirat. Surat-surat yang isinya berat, membahas tentang yaumul qiyamah, membahas tentang hari akhir, dan dari hadis ini menunjukkan betapa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berikan ihtimam, perhatian yang luar biasa kepada nasib
kita semua yang umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau berpikir kan, posisi dan kedudukan baginda Rasulullah itu orang yang maksum, orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah baik awal atau akhir, diberikan surga Al-Kautsar dan sebagainya. Maka apa yang menjadi berat bagi pikiran baginda Rasulullah? Ini kalau kita mau coba merenung, kalau Rasulullah itu orang yang egois, ya ngapain? Yang penting buat selamat kan gitu. Yang penting gue selamat, saya selamat. Toh Allah sudah menjamin. Tapi sifat beliau dan kedudukan beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul akhir zaman dan kebenaran yang dibawa telah nyata jasad menyatu mengkristal dalam diri beliau. Muncul sikap yang rahmat luar biasa untuk umatnya dan untuk manusia. Karakter beliau adalah rahmat. Jadi rahmat tidak hanya kemudian untuk umatnya, sebenarnya Rasulullah juga kemudian untuk semua alam ini. Maka ketika beliau menerima wahyu, yakni surat Hud, Waqiah, Mursalat, Amma Yatasaalun, dan wa idza syamsu kuwirat, itu membuat beliau berpikir keras bagaimana nasib umatnya nanti pada hari kiamat. Manakala semua orang akan dikumpulkan, dipiring menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin tasbihkan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada hari kiamat di mana semua akan dikembalikan, semua akan digiring menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan diberikan balasan dengan apa yang telah mereka usahakan selama hidup di dunia ini. Dan sekali-kali malaikat tidak dizalimi, mereka akan dapat kebaikan, balasannya yang diberikan. Dia akan menjumpai kejahatan, akan mendapatkan balasan. Jadi upahnya kan itu karena faktor rasa sayangnya dan ihtimamnya, perhatiannya kan Nabi pada sampai beliau ketika jelang wafat pun yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah sering menyadarkan kita semua bahwa hidup ini sebentar. Dan jangan sampai kemudian kita terlena betul dengan waktu yang sesaat atau sebentar. Seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Mu'minun itu pada ayat 112, Allah sampun matur, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, kam labistum fil ardi adada sinin. Kalian tuh berapa tahun, berapa lama tinggal di muka bumi itu berapa tahun? Qalu, kemudian mereka menjawab, labisna yawman aw ba'da yawmin qas'alil atin. Kami tinggal di muka bumi ini ya Allah cuman sebentar, sehari atau setengahnya saja. Tanya pada orang yang begitu. Allah kemudian menegaskan, illa bisum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sesungguhnya engkau tidak tinggal di muka bumi ini melainkan sangat-sangat sebentar. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kalian tuh betul-betul lah sebentar.
Coba kita berhitung. Kalau seorang itu umurnya 60 tahun di muka bumi ini, kemudian di akhirat itu ditunjukkan oleh Al-Quran, utara waktu fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Utara waktu di akhirat itu seharinya sama dengan 1000 tahunnya dunia. Berapa jam? 60 tahun. 1000. Satu harinya akhirat, 1000 tahunnya dunia. Kalau orang itu usianya cuma 60 tahun di dunia, maka dibandingkan dengan waktu di akhirat, sebenarnya dia itu berapa jam? Tidak sampai 2 jam. Kamu labistum fil ardi ada sinin. Disuruh berpikir kita ini. Delok, sebentar. Allah, jadi makanya Rasulullah itu sering mengingatkan kepada kita. Sebentar, itu ini sebentar, tidak lagi. Kemudian ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun itu kelanjutannya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apa kalian pada mengira bahwasanya Allah menciptakan kalian itu dengan main-main, dengan sia-sia, tanpa tujuan? Wa annakum ilayna la turja'un, dan pada kami, pada Allah kalian tidak kembalikan. Ada seorang pun yang kemudian tidak kembali pada Allah. Dan Allah menciptakan golongan dengan semua itu tidak main-main, dengan tujuan. Allah bukan seperti anak-anak yang suka main-main, bikin barang tidak rusak, barang tidak rusak. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Ayat ini sekaligus menunjukkan, kalau dalam bahasa Jawa yang pernah saya sampaikan, ini tentang pengetahuan sangkan paran itu mati. Kalau dalam falsafah Jawa itu sangkan paran itu mati, itu menjelaskan tentang poin siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa kalian mengira bahwa kami yang menciptakan kalian itu abasa dengan main-main? Tidak. Sekaligus menunjukkan bahasanya yang menciptakan kita ini Allah, bukan yang lain. Kita ada, Allah yang lagi, kita ada, Allah yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada, atas irada Allah. Dan kemudian ada ini ada misi, bukan gelundung semprong begitu diciptakan ya wis dibiarin aja. Kita hidup ini ada misinya, dan sudah ada. Maka sayang sekali kalau orang tidak menyadari tentang misi hidup ini, tujuan hidup ini. Akhirnya ada saudara-saudara kita yang menjadi sampah masyarakat, kematiannya lebih diharapkan daripada hidup, atau bahkan matinya lebih manfaat daripada ketika dia. Ini kan ribet hidup seperti ini. Orang berharap kematiannya, atau matinya lebih manfaat daripada hidupnya. Hidupnya merusuhi orang, merusahin orang, dan memberi kemanfaatan apapun. Rasulullah mengajarkan hidup ini urip wi uruk, bahasa orang tua. Urip wi uruk. Hidup itu harus menyala. Dalam bahasa Nabi, khairun nas man anfa'u bin nas. Khairun nas man anfa'uhum bin nas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling manfaat di antara mereka. Tentu dasarnya adalah iman. Kalau tidak punya iman, kemanfaatannya ya sebatas kemanfaatan material di dunia, tapi nanti di hadapan Allah tidak ada manfaat apa. Iman itu penting. Sebaik-baik apapun seorang, kalau dia kafir, maka kebaikannya tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini persoalan pondasi, persoalan kunci dari sebuah bangunan amal yang dilakukan. Nah itu yang Rasulullah khawatirkan, ya Allah, hidup yang sebentar ini jangan sampai nasib umatku itu kemudian celaka, kembali ke akhirat itu dengan tidak membawa bekal yang cukup, tidak membawa jadi amal-amal yang bisa menyelamatkan dia, amal-amal yang bisa menyelamatkan dia. Rasulullah itu saking ihtimamnya itu mikir sampai kemudian
Dikatakan di sini kan sayabatni Hud dan wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya telah menjadikanku ini berubah. Saking besarnya huru hara pada yaumul qiyamah. Kalau disebutkan dalam surat Al-Qari'ah itu kan seperti aneh-aneh yang tertebak. Kalau orang Jawa itu membuat perumpamaan seperti gabah yang diintip. Semua orang dibangkitkan dari alam barzah. Seperti aneh-aneh yang berterbang ke sana kemari seperti tanpa tujuan. Kayak gabah diintip semua gonjang-ganjingnya luar biasa. Moga-moga keluar jalan semua selamat, dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah, amin ya rabbal alamin. حدثنا علي بن خجر قال أنبأنا سعيد بن صفوان عن عبد الله الملك بن عمير عن إياد بن لقيط الأزري عن أبي رمشة التيمي atau namanya Taimur Ribah. Taimur Ribah radhiyallahu anhu qala. Taimur Ribah ini Abi Rmishah at-Taimi ini matur ngeten. Ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'i ibni li. Saya menemui Rasulullah, menghadap pada Rasulullah Muhammad SAW ma'i ibni li dan bersama aku, yakni anak laki-laki. Ini penting, pelajaran penting. Menghadap orang-orang yang mulia seperti Rasulullah itu perlu pendidikan ke anak. Anak itu diajak ya, ketemu para ulama, diajak di majelis-majelis agar mereka mengenal majelis-majelis atau kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, diajak supaya mereka bisa mendapatkan ibrah pelajaran. Karena itu pelajaran pilhal yang lebih mengenal daripada seorang. Dan ini contoh bagaimana seorang alim Sa'id Taimi itu mengajak putranya dan kemudian berkata qala fa'uritu, kemudian saya menunjukkan kepada anak saya, yakni menunjuk kepada baginda Rasulullah, fakultu lamara itu, kemudian saya berkata ketika melihat beliau, hadza Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah beliau Nabi Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi saubani akhdarani, dan beliau wa alaihi, atas beliau maksudnya beliau mengenakan saubani, dua helai pakaian yang warnanya hijau. Walahu sya'run qad ala saybu, dan beliau punya rambut yang ada ubannya. Wasaybu ahmar, dan saybu yakni ubannya itu berwarna ahmar, kemerah, putih. Ini disampaikan pada riwayat ini. Dan kenapa ini merah hingga, maka ada kemungkinan saybu ahmar wa dzalika bi syabatin sebagai hibirhina, karena Rasulullah itu yakni bukan mencelup atau mewarnai dengan hina, bisa seperti itu. Atau kemudian kalau merujuk pada hadis Anas bin Malik, Rasulullah tidak menggunakan pewarna, tapi warna merah itu akibat dari Rasulullah menggunakan minyak rambut, atau kemudian wangi-wangian yang dikenakan di bagian rambut. Itu dampaknya itu kemudian akhirnya bisa berubah warnanya merah. Dan versi Anas bin Malik ya, karena jumlah uban beliau nggak banyak, jadi nggak sampai perlu Rasulullah menaikkan pewarna untuk mewarnai uban itu. Nah, di sini ada istilah, tapi para ulama cukup bijak kemudian mengkompromikan dari berbagai hadis, nanti kita bahas. Ini jalur dari Abi Rmishah at-Taimi. Yang berikutnya 43, haddatsana Ahmad ibn Malik, haddatsana Suraij ibn Nu'man, haddatsana Hamad ibn Salamah,
عن سماك بن حرب قال قيل لجابر ابن سمورة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف. Jabir itu ditanya, bin Samurah, Jabir bin Samurah ditanya, "Akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un?" Apakah ada pada rambut kepala beliau itu syai'un, ubat? Qala, kemudian Jabir bin Samurah menjawab, "Lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un illa sya'ratun fi mafriqi ra'sihi idza dhahana warahunna dhuhnu." Di rambut kepala baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada uban, tapi itu yakni rambut yang cuma di bagian tengah, belahan tengah. Apabila kemudian idza dhahana warahunna dhuhnu, kalau kemudian diminyaki, maka itu menyembunyikan warna uban itu. Begitu diminyaki itu warnanya berubah, warnanya menjadi arah-arahnya ke arah merah. Jadi kalau orang melihat itu akan sama dengan uban baginda Rasulullah yang di bagian kepala. Ini tentang masalah uban beliau. Jadi kesimpulannya, kita bisa simpulkan kalau berkaitan dengan masalah uban itu, betul bahwa Rasulullah itu ada uban. Fi salasatin mawadhi, itu ada pada 3 tempat. Yang pertama itu pada belang rambut, di tengah belang rambut. Yang kedua yakni di antara mata dengan telinga, rambut pelipis. Kemudian yang ketiga adalah di antara bibir bawah dengan janggut, yakni jenggot yang bagian depan. Ini apa kemudian yakni sauban, yakni uban beliau. Ya. Jadi itu riwayat yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan Rasulullah, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu dikaruniai rambut hitam, dikaruniai oleh Allah. Bagian dari karunia Allah itu rambut beliau awet hitam. Kalau ada uban ya cuma berapa helai saja, dan kalau diteliti maka uban itu ada di 3 tempat itu, tidak di luar itu. Di bagian kepala sedikit, bagian pelipis, dan yang paling banyak itu di bagian ini, di jenggot, di bawahnya bibir, jadi pas di tengahnya. Ini adalah masalah uban baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mau ditanyakan masalah uban ini? Ini ciri fisik baginda Rasulullah. Kalau jangan punya uban ya berarti ya seperti Rasulullah. Ya kan? Yang nggak punya uban, nah itu tidak mirip kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi aja beruban. Mirip, ada ubannya, beda latar belakangnya. Ubannya kanjeng Nabi mikir panjang kan? Kalau kita ini tidak mikir Nabi tapi mikir diri sendiri. Bikin ubah, mikir otak lah, mikir dunia, bikin pekerjaan ya. Kita lanjutkan pada bab yang ke-6. Bab Najah fi Hitab Rasulullah SAW. Bab yang menerangkan tentang masalah pewarna atau semen baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fihi 4 hadis. Di dalam bab ini ada 4 hadis yang dinukil oleh Imam Tirmidzi. Ya. Nah, ini semir. Bukan salon itu termasuk penggawean yang halal, karena memang perkaranya disyariatkan. Perkaranya masruh dibolehkan. Cuma ya pilih-pilih. Makanya kalau ngerti hukum paling amat saum muslimah. Jadi tidak menerima laki-laki. Tidak cukup ditulisi salon muslimah, gambar perempuan. Digambar laki-laki tapi kasih silang merah. Kalau salon laki-laki ya ditulis salon laki-laki. Tidak apa-apa. Tidak ya, salonnya isinya orang laki-laki yang masuk perempuan.
Nah, yang laki-lakinya agak lekong gitu. Kok rata-ratanya? Gitu ya, rata-rata gitu. Iya. Jadi saya ingat kalau di studio kalau mau kita live di televisi itu, saya kan masuk ruang real fit, ada makeup artisnya, agak gila juga itu. Untungnya riasnya nggak terlalu, cuman paling bersihin muka dan berdaya. Maaf ya, ini kayak di film itu Iya. laki tapi laki. Kalau perempuan saya minta sendiri guys, mana-mana biar saya ukuran sendiri, biar agak fake like. Ini kalau kita nggak pakai itu di depan kamera, jadi nanti cahaya itu nggak tampak, jadi masalah. Jadi kembali ini masalah kitab. حدثنا أحمد بن مالك حدثنا حسين حدثنا عبد الملك بن عمر عن إياد بن العقيق أخبرني أبو رمسة رضي الله عنه قال. Ini dari jalur Abu Rimsah juga dalam versi riwayat yang berbeda. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ibni li. Saya menghadap baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama anak saya yang laki. Faqala ibnuka hadha. Kemudian Rasulullah mengatakan, bertanya pada Abu Rimsah, apakah ini anakmu? Fakultu na'am. Saya menjawab, iya. Ushidu bih. Saya bersaksi kalau dia anak itu. Ushidu artinya itu membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Apakah ini anakmu? Iya. Qala. Rasulullah kemudian matur, la yazni alaika wa la tazni alaih. Qala wa ra'aitu sayfa Ahmad. Jadi di belakangnya itu ada ungkapan Abu Rimsah, saya melihat wa ra'aitu asy-syayfa Ahmad, yaitu uban beliau berwarna merah. Ini melengkapi dari apa yang disebutkan pada riwayat yang sebelumnya, yakni Abu Rimsah itu matur kalau melihat uban baginda Rasulullah itu merah. Dari riwayat ini juga diulangi, disebutkan seperti itu. Nah, ini yang perlu diambil pelajaran penting juga ini ketika Rasulullah mengatakan ini anakmu, iya saya bersaksi anakku. Kemudian Rasulullah mengatakan la yazni alaika wa la tazni alaik. Kejahatan, dosa yang dia lakukan itu tidak menjadi tanggunganmu. Wala tazni alaik, dan dosa yang kamu lakukan itu juga tidak menjadi tanggungan dia. Ini gimana maksudnya? Tradisi jahiliyah kasusnya, kalau ada kasus pembunuhan, misalkan si A membunuh si B, maka keluarga si B akan menuntut balas. Akan menuntut balas. Yang dibalas siapa? Yang dibalas itu baik yang membunuh atau kemudian bapaknya atau anaknya. Macam dendam. Ini dendam. Tradisi jahiliyah itu dendam. Mohon maaf ini, kalau di Madura itu ada tradisi caro. Gitu. Itu kan bisa dendam turun-temurun. Bapaknya kalah caro, kemudian anaknya akan maju lagi menuntut balas. Nah, tradisi dendam. Kalau si A bunuh si B, maka cukuplah si A yang punya tanggung jawab untuk diqisas. Dalam Islam seperti itu. Tidak kemudian sampai turun kepada bapaknya atau kemudian pada anaknya. Tidak ada. Dihapuskan oleh Islam. Tradisi dendam tidak bolehkan. Demikian juga secara umum memang hakikatnya kalau panjenengan sebagai seorang muslim dalam ajaran kita ini akan bertanggung jawab atas dosa kita masing-masing. Seorang muslim tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain. Dosanya tetangga itu tanggung jawab tetangga, bukan tanggung jawab kita. Kecuali dosa yang dilakukan itu nanti ada kaitannya, ada sebabnya, asbab musababnya, kita terlibat berkontribusi pada dosa itu.
Ya, ini adalah rincian yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu. Orang yang menghidupkan sunnah kebaikan, maka pahalanya bagi yang melakukan dan bagi yang mengajarkan, yang menghidupkan. Demikian juga man sanna sunnatan sayi'atan. Orang yang kemudian menghidupkan perkara yang buruk, mulai perkara yang buruk, dan orang lain mengikuti, orang lain dapat dosa, dan orang ini juga akan dapat kiriman dosa dari apa yang dilakukan orang lain. Dosa jariah. Ada asbab. Kalau nggak ada asbab, ya enggak. Ditegaskan dalam Quran, dalam surat An-Najm itu ada, ala taziru waziratun wisra ukhra. Seorang kalian itu tidak menanggung dosa atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak. Ya. Wa anna laysa lil insani ma sa'a. Sesungguhnya bagi seorang itu adalah apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yuhu sawfa yura. Dan sesungguhnya apa yang dia usahakan nanti akan ditunjukkan oleh Allah, ditampakkan, diperlihatkan semua. Thumma yujzahu jazaa'al awfa. Kemudian akan diberikan balasan oleh Allah dengan sempurna dengan apa yang dia usahakan. Masing-masing kita ini akan dimintai hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertanggung jawab atas apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan. Kalau ada cerita misalkan orang tua, dari riwayat orang tua nggak jadi masuk surga karena sebab anak, itu bukan karena orang tua nanggung dosanya anak, bukan. Tapi lebih kepada seorang sebagai orang tua itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kewajiban dia untuk mendidik anak. Nah, ketika kemudian ini tidak ditunaikan, ala kulli hal masing-masing akan kembali pada apa yang jadi tanggung jawab dia dan apa yang dia usahakan. Cina ya itu untuk nuruan itu soalnya tonggo RT poso-poso gelar pesta miras. Gelar pesta mirasnya di rumah. Kita nggak tahu, kecuali pinggir jalan banyak orang tahu, dan kemudian kita dengar, kita tahu, kita kemudian tidak menegur, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Iya, kita dosa karena kita mendiamkan diri. Tapi kalau orang tuh minum di dalam rumah nggak ada yang tahu, dia dosa. Dan kita tidur pun tidak bisa, dan kita dapat kiriman, dapat forward di sharing dosanya ke kita. Nggak ada. Semua masing-masing akan bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan, dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan, masa itu baik, itu kebaikan atau keburukan. Jelas itu, wa anna laysa lil insani ma sa'a. Dan sungguhnya bagi seorang itu adalah apa yang dia upayakan, baik itu kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikannya dia akan dapat, summa yujza, kemudian akan dibalas, summa yujzahu jazaa'al awfa, sempurna yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita amar ma'ruf nahi munkar, ada orang yang memperlihatkan kezalimannya, kita tegur, tidak berubah, urusan dia dengan Allah, gugur kewajiban kita. Kita tahu kita nggak tegur, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kewajiban kita untuk menegur. Pokoknya urusannya dengan kewajiban. Seorang ini akan dihisab dengan masing-masing amalnya, dan kaitannya dengan soal kewajiban itu. Kewajiban masing-masing akan dihisab oleh Allah. Maka seorang tidak bertanggung jawab dosa orang lain, melainkan dosanya sendiri. Ada suami yang nggak jadi masuk surga karena istri. Iya, bisa. Dosa istri itu dan suami itu dosa. Iya. Istrinya keluar rumah. Dia tabarik keluar rumah kemudian bersolek, nggak pakai kerudung, tutup aurat. Suami tak membiarkan, tidak menegur, tidak mencegah. Maka suami punya tanggung jawab. Dia dihisab oleh Allah. Perempuannya dosa, suaminya diam juga dosa. Suaminya tidak mencegah juga dosa. Dalam Islam kan keras banget urusan itu. Nah, perempuan keluar rumah tanpa izin saja itu dianggap nusus.
Nusus itu nanti hukumannya diantaranya tidak perlu kemudian diberikan nafkah. Pelanggaran syarat yang sangat serius. Ada perempuan keluar rumah tanpa izin dari suami. Sekalipun itu keperluannya adalah keperluan syar'i, hajat syar'i. Keperluannya adalah keperluan hajat syar'i. Dan masya Allah. Dan dalam konteks kebaikan, dalam satu riwayat disebutkan begini, jemaah. Kebaikan orang itu nanti akan menjadi jariah kebaikan bagi orang tua, kebaikan jariah bagi orang lain. Tadi dalil umumnya adalah man sanna sunnatan hasanatan. Misalkan saya ngajari jenengan, kemudian jenengan ngamalkan apa yang saya ajari. Pahala bagi jenengan, pahala bagi yang ngajari. Itu ilmu yang manfaat. Itu jariah, kebaikan jariah. Ini contoh. Ada seorang perempuan pada zaman Nabi ditinggal suaminya pergi safar karena satu kewajiban. Kemudian perempuan ini dapat kabar bahwa orang tuanya sakit. Dia ngirim Fatimah pembantunya untuk matur pada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, apakah diizinkan saya besut orang tua? Rasulullah mengatakan, taatlah pada suamimu, wattaqullah, takutlah pada Allah dan taat pada suami. Gak usah pergi. Tetap pergi. Kemudian dapat informasi kabar yang kedua, orang tuanya ini ngirim lagi utusan pada baginda Rasulullah, apakah boleh kemudian kami takziah? Rasulullah mengatakan, taatlah pada suami, takwa pada Allah, takutlah pada Allah, taat pada suami. Enggak berangkat. Dan sampai akhirnya kemudian turunlah kabar dari Jibril, disampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, si fulan yang meninggal itu dosanya diampuni. Karena sebab ketaatan perempuan, anak perempuannya tadi pada Allah dan pada Rasul. Taat pada suami. Itu contoh luar biasa. Luar biasa. Berbaktinya seorang perempuan pada suami itu berbuah manis untuk orang tuanya. Untuk orang tua dia. Itu rahasianya. Itu balasan yang diberikan pada perempuan-perempuan yang muti'ah, orang taat. Orang taat. Ini penting ya, akhir zaman begini-begini jatuh. Tapi Allah memudahkan dengan teknologi itu kan tidak susah. Mau suami di mana saja sekarang bisa pakai SMS atau pakai aplikasi yang ada. Jadi Bapak, saya mau pergi ke pasar ya. Bapak, saya mau pergi ke dokter ya. Bapak, saya mau ke orang tua ya. Tapi kadang-kadang ya nggak pakai, nggak dijawab sama sekali. Kalau sudah janjian sebelumnya, kalau nggak dijawab seperti apa, nunggu sampai ada jawaban. Dia nggak boleh langsung berangkat. Oleh paling. Kasih tahu sama tua. Nggak boleh begitu. Kecuali wes janjian. Misalkan suami, kalau urusannya orang tua, lakukan. Cukup nanti kabarkan. Nggak perlu izin udah tak kasih stempel jawab. Urusan orang tua silahkan, apalagi kalau darurat. Itu. Nah, saking taatnya perempuan, nggak mau, pokoknya nunggu izin jangan misalnya. Nah, terserah. Mau akhirnya pas kuota itu teh, izin orang tua darurat, ribet jadi. Kok nggak dijawab, jadi ini urusan orang tua, akhirnya salah paham. Setan sing jenenge Taksim itu datang hadir untuk mengadu domba. Taksim adu domba. Suamimu udah nggak peduli lagi sama orang tuamu, diminta izin aja nggak dijawab. Aslinya satu kuota, tapi males macam-macam. BBC begitu. Yang perempuan juga begitu. Iya. Nah, jadilah Taksim tepuk tangan gembira itu. Maka waspadalah pada Taksim. Jangan sampai diberikan ruang kesempatan untuk menghancurkan keluarga karena fitnah. Jadi ala tazir waziratun wisra ukhra. Ada kebaikan yang itu jadi jariah, terus ada kejahatan juga. Misalkan si A fitnah si B, waduh ribet, si B dan berkembang ke si C, D, E, waduh sampai ila yaumil qiyamah berat fitnahnya. Misalkan dia bisa minta maaf pada orang yang difitnah. Apakah selesai? Enggak, karena fitnahnya udah gantung viral gitu loh. Udah nyebar kemana-mana, paralel kemana-mana. Dan ribet, ini dosa jariah. Fitnah itu dosa jariah.
dosa jari. Kalau seorang itu ngomong misalkan si fulan itu begini-begini, tidak benar, berarti itu fitnah. Kalau benar itu ghibah. Kalau benar itu ghibah. Ghibah itu sekiranya kalau yang orang yang kita omongkan itu dengar omongan kita, dia nggak suka. Layar murtah hatinya nggak nyaman macam-macam. Itu loh ghibah. Maka hati-hati ya. Nah, kalau kita ghibah yang dibolehkan itu termasuk ghibah setan itu boleh. Oh, tak seminggu Islam aja. Islam kok elek, rupanya yo elek. Yes, orang apa? Rasanya saya setan. Kita ngerasain kan yang Nabi tiap hari ya. Kita kan bicarakan dengan Nabi. Boleh ini termasuk ghibah yang boleh. Kalau kita nggak bicarakan ini mah kita nggak tahu tentang Islam. Kita bicarakan dengan Nabi tiap hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak sadar kita ini bicarakan dengan Nabi tiap hari. Tapi Rasulullah SAW Rasulullah senang banget. Siapa yang mendengar sunnah itu, dia belajar, dia mengajarkan, dia mengamalkan. Masya Allah, Masya Allah. Surga dicepakkan Masya Allah. Dan kedudukan derajatnya itu satu tingkat dengan derajat para nabi dan para rasul. Ini penting sekali, belajar itu penting sekali supaya kita ini menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan akan bergabung dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. La yazni 'alaika wa la tazni 'alaik. Paham ya? Jadi urusan dosa sampai jawab mikir teman-teman. Anak harus diulangi apa-apa kok tetap mongkak. Udah doakan saja. Doakan. Kalau anak sudah balik, kemudian dia meninggalkan kewajiban, tapi jangan kita ajarkan dari kecil, udah dididik dari kecil, ternyata dia tetap saja meninggalkan kewajiban, bahkan melanggar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bainahu wa bain Allah, urusan dia dengan Allah. Kalau tanpa marah kita punya kewajiban mengingatkan, tapi kita juga nggak bisa maksa. Beda dengan ketika anak. Kalau usia anak itu 10 tahun aja boleh kita bolehkan untuk memukul, memberikan punishment hukuman yang sewajarnya, cobek begitu atau apa. Tapi kalau udah dewasa udah balik nggak bisa, kecuali ibunya saking lainnya. Begitu subuh masih makung-kung kayak lontong tulisan godong gitu. Ambilin tuh pongkotan itu kan saking sayangnya gitu. Saking sayangnya nggak tega anaknya itu berbuat meninggalkan kewajiban itu. Atau paling mudah ya tidak berisiko luka ya ambilkan air satu ember disiram. Insya Allah banget, insya Allah. Ya. Sangat ya karpe. Tapi kalau kemudian orang tua meninggal baru ngerasain. Besok kalau aku anu orang tua, gue kawan yang dikarep anak gue susah, anak gue jadi orang yang susah enggak. Yang dikarep gue apik kabeh mulia untuknya akhirat. Cuman kadang caranya ya dewi. Ono ibu gue yang cerewetin, masya Allah. Terweng. Disuruh diem nggak bisa karena mau cetakannya begitu. Tapi begitu ibunya nggak ada itu kangen anaknya, nggak ada yang ngomelin loh kangen. Kan itu baru getun orang-orang kita itu betul. Yang masih punya orang tua itu tenang dirawat, dipatuhi apa aja keinginan orang tua kalau kita mampu lakukan. Selama itu bukan perkara yang maksiat. Duh, aku pengen mobil tapi aku orang gitu ya, aku orang gitu ya. Diutang ngebeng, waduh, ngajak nusuk rokok. Neng tidak buat. Aku pengen halan-halan, rana-rana kau sabu. Kenceng lain mbak beca, lebih romantis, ya kan? Apalagi mbak TikTok kan romantis gitu. Masya Allah. Kalau Abu Isa, kemudian Abu Isa yang dimaksudkan adalah Imam Tirmidzi ini. Hada ahsan syai'in ruwiya fi hadzal bab, ini adalah riwayat yang paling bagus pada bahasanya. Wa afsaluhu, bahkan dan paling jelas. Dan riwayat as-sahihatan. Anna Rasulullah sallallahu lam yaghlu bi syai'. Karena sebenarnya riwayat yang sahih bahwasanya baginda Rasulullah SAW lam yablugh as-sayf.
itu Rasulullah itu upahnya tidak banyak, cuma sedikit. Wa Abu Rimsah ismuhu, dan riwayat hadis ini dari jalur Abu Rimsah, nama aslinya adalah Rifa'ah ibnu Yasri At-Taimi. Ini nama dari Abu Rimsah. Insyaallah kita akan besok hadis yang ke-45. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi barokah fitunya wal akhirah. Qul astaghfirullah wal ghafurur rahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا صرفنا على الرضا صرفنا، فتب علينا توبة تغفر لكل حربة، واستر لنا الأموات وآمن الروحات، واغفر لوالدينا ربي وموالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسمع، آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا بالاكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظ في كل سون، صلى وسلم ربي عليه عبد حبي والآل والأصحاب عهدة تنسي صحبي، والحمد لله في البدء والدناء، والحمد لله في البدء والدناء. صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.